Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT Supra Perpindo Pharma bersama Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Mantra Naga Bumi. Tidak mungkin, Nimas. Kau tidak mungkin. Kenapa semuanya bisa jadi begini? Tidak. Kakang Rangga Geni. Kakang, kenapa kau tinggalkan aku, Kakang? Kenapa? Ini adalah bayi yang kedua yang kudapatkan. Tinggal satu lagi, dan setelah itu semuanya akan berakhir. Aku akan sempurna, dan itu berarti kematian bagi kalian semua orang-orang bercinta. Darah-darah kalian akan kupersembahkan untuk Dewa Kegelapan. Kalian akan kuhancurkan. Kuhancurkan. Mantra Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Pitu dan Mahkota Biru, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, ide cerita Totot Prambanan, naskah disusun dan ditulis oleh Chandra Argadinata, teknik dan montase Novin Mubu, ilustrasi musik Frans Harius, dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini menampilkan episode ke-30 dengan judul Mencari Jejak Sang Pembunuh. Dalam seri yang pertama ini didukung oleh para pelakon Ferry Fadli sebagai Rangga Geni, Suryadin Tanjung sebagai Ki Tegar Wajah, Sulistiawati sebagai Wilantika, Muryono sebagai Raden Pasopati, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Rangga Geni tersentak lalu memandang ke arah Wilantika. Gadis itu pun menatapnya, tapi hanya sejenak, karena dia tak tahan menantang pandangan Rangga Geni yang tajam dan menusuk ke hati. Rangga Geni menarik nafas panjang. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi mendadak saat itu dari arah luar desa terdengar derap kuda ramai menuju ke arah mereka. Itu pasti orang-orang Raden Pasopati. Mereka menuju kemari. Kita sembunyi saja, Kakang. Kita ke sana, ke rumah itu. Tidak perlu sembunyi, Wilantika. Aku yakin mereka tidak akan mengganggu kita siang-siang begini.
mereka pasti berpikir 2 kali. Tenang saja. Sudahlah Kakang, jangan tenang-tenang saja. Mereka itu orang-orang yang berbahaya. Kakang masih lemah. Nanti Kakang mendapat bahaya. Ayo kita sembunyi, Kakang. Iya. Baiklah. Rangga Geni dengan susah payah ikut Wilantika ketika perempuan itu dengan setengah paksa menarik tangannya. Tak lama kemudian mereka tiba di balik sebuah rumah. Dari balik rumah mereka melihat ke arah rombongan berkuda itu. Benarkah itu mereka, Wilantika? Iya, Kakang. Itu orang-orang Pasopati. Itu yang ada di depan itu, dialah Raden Pasopati, putra Raden Adiwiguna. Sepertinya dia mengetahui kalau kita bersembunyi di sini. Lihatlah, Raden itu memandang ke arah kita. Iya, Kakang. Dia memandang kemari. Sebaiknya kita perlahan-lahan mundur dan bersembunyi di sana. Di sana ada jalan menuju ke rumah. Aku takut kalau dia kemari, Kakang. Apakah kita bersembunyi lewat jalan itu? Iya, Kakang. Ayolah kita ke sana. Kita harus segera pulang. Ayolah, Kakang. Jangan ditarik-tarik, Wilantika. Tenang saja. Nah, jalanlah merunduk sedikit. Tapi Kakang cepat sedikit. Nanti kalau dia kemari, kita bisa kepergok. Iya. Oh, kasihan Wilantika. Dia begitu ketakutan. Wajahnya pucat. Kalau aku mau, tidak perlu aku bersembunyi dan ketakutan seperti ini. Kurasa tidak ada susahnya menghadapi mereka. Tapi biarkan saja. Nanti kalau memang terpaksa, barulah aku berurusan dengannya. Saat ini aku masih bisa menghindar. Rangga Geni terus saja mengikuti langkah Wilantika. Tangan gadis itu memegang tangan Rangga Geni dengan erat. Dan dia terus menyeret Rangga Geni untuk berlindung. Ayo, Kakang. Ayolah. Cepat sedikit, Kakang. Iya, baiklah, baik. Tenang saja, Wilantika. Oh, Namas, kenapa? Ada apa? Kalian ini kenapa ngos-ngosan seperti ini? Apakah... Ayah, ayah, ada Raden Pasopati di sana. Mereka ramai, ayah. Oh, Dewata Agung. Wilantika, apakah mereka melihat kalian? Tidak tahu, ayah. Tapi kami berdua bersembunyi lewat jalan belakang dan tembus kemari. Mereka tidak melihat kami. Tapi ayah... Sudahlah. Sekarang kalian bersembunyilah. Biar nanti kalau mereka kemari, ayah yang akan mengatakan padanya. Iya, ayah. Kakang, ayo kita sembunyi. Ayolah, Kakang. Iya, nak mas. Pergilah bersama Wilantika. Dia tahu tempat persembunyian yang baik untuk kalian. Ayo pergilah, cepat. Aku yakin mereka pasti kemari. Tapi Ki, aku... Sudah. Kau masih sakit. Luka-lukamu baru saja kering. Aku tidak mau kau tambah parah karena siksaan mereka. Aku tahu siapa mereka. Pergilah, ayo bersembunyilah. Tapi bagaimana dengan Ki Tegar Wajah sendiri? Sudahlah, tenang saja. Aku bisa menghadapi mereka. Aku yakin mereka tidak akan berani menggangguku. Tenanglah. Ayolah, Kakang. Biarkan ayah menghadapi mereka. Aku yakin ayah bisa mengatasi orang-orang itu. Mereka tak berani mengganggu ayah. Ayolah, Kakang. Iya, baiklah. Ayolah. Hati-hati lagi. Tenang saja, Namas. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa di sini. Sudahlah, Kakang. Kau harus bersembunyi. Mereka tidak boleh mengenalmu. Juga mereka tidak boleh melihatmu. Rangga Geni kembali dengan setengah terseret mengikuti Wilantika menuju ke belakang rumahnya. Ada sebuah pondok kecil, tempat menyimpan hasil panen. Disitulah keduanya bersembunyi. Kita di sini saja ya, Kakang. Biar orang-orang itu tidak tahu kita. Wilantika, sebaiknya kau kembali saja pada ayahmu. Biar aku sendiri di sini. Kalau kau keluarkan tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Kakang. Biar kita sama-sama saja di sini. Kau masih belum begitu kuat dan segar. Kau belum sembuh benar, Kakang. Ya, baiklah. Maaf, Wilantika. Aku telah merepotkan keluargamu. Karena aku, kalian akan mendapat kesusahan.
Padahal aku yakin tidak ada yang bisa kalian dapatkan dariku. Jangan bicara seperti itu, Kakang. Aku dan ayah tidak mengharapkan apa-apa. Kami menolong Kakang tidak butuh balasan. Kita sama manusia harus saling tolong-menolong. Ya, terima kasih Wilantika. Semoga saja Dewata Agung memberikan balasan yang setimpal pada dirimu dan ayahmu. Terima kasih, Kakang. Mereka membantuku dengan sepenuh hati, tanpa pamrih. Mereka tidak menanyakan siapa diriku, dan tanpa mau memperhatikan keselamatan mereka sendiri. Orang-orang yang baik. Wilantika. Dia tidak saja cantik dan manis, tapi hatinya juga putih dan bersih. Dewata memberikan kesempurnaan dalam dirinya. Wilantika. Kenapa, Kakang? Ada apa? Tidak ada apa-apa, Wilantika. Aku hanya merasa sedikit perih karena luka-luka ini kena keringat. Kalau begitu, baju Kakang dibuka saja, biar ku bersihkan keringatnya. Tidak usah, Wilantika. Tidak apa-apa. Tidak begitu perih. Biar saja. Tapi Kakang... Sudahlah, Wilantika. Sungguh. Aku tidak apa-apa. Sementara itu, Ki Tegarwaja sedang berdiri di depan rumahnya. Dia memandang jauh ke ujung jalan desa yang kering. Mata orang tua itu tak berkedip. Kasihan anak muda itu. Kalau sampai dia mendapat celaka, kasihan sekali. Dia seorang laki-laki yang baik. Tutur sapanya begitu santun. Ya, kalau saja dia mau, aku akan menjodohkannya dengan anakku. Aku rasa Wilantika pasti akan senang padanya. Kalau Wilantika kawin dengan Rangga, pasti dia akan bahagia. Ya, barangkali ini hanyalah sebuah impian. Itu mereka. Raden Pasupati dengan anak buahnya. Mereka menuju kemari. Selamat datang, Raden. Saya mendapat anugerah karena kedatangan Aden kemari. Ki Tegarwaja, aku tadi melihat Wilantika berjalan keluar bersama seorang laki-laki. Maafkan saya, Den. Saya rasa Aden salah lihat. Anak saya tidak keluar rumah. Wilantika ada di rumah sejak beberapa hari ini. Dia tidak pernah keluar, apalagi dengan seorang laki-laki. Ki Tegarwaja, aku menghormatimu. Aku percaya apa yang kau katakan. Tapi yakinlah, tadi aku benar-benar melihat Wilantika berjalan. Dan dia lari ketika melihatku. Maaf, Den. Anak saya benar-benar tidak keluar. Dia seharian bersama saya. Mulai hari ini, rupanya Ki Tegarwaja mulai bisa berbohong. Ki Tegarwaja lupa bahwa di padukuhan ini banyak orang-orangku yang mengawasi anak Ki Tegarwaja. Sebaiknya Ki Tegarwaja usir itu laki-laki dari padukuhan ini, atau dia akan menyesal. Jangan terlalu banyak mengancam, Den. Bisa buruk akibatnya. Wilantika adalah putriku. Masa depannya adalah miliknya. Kalaupun memang ada laki-laki yang disukainya, itu adalah haknya. Tidak ada yang bisa mengaturnya. Kau masih seperti dulu, Ki. Tegar sekali. Nama dan jiwamu sama. Aku suka itu. Tapi aku tidak mengancam. Memang aku tidak suka mengancam. Tapi pada dasarnya aku tidak suka ada pemuda lain yang menjadi pusat perhatian Wilantika. Aku sudah katakan, tak satu orang pun yang bisa mengatur kehidupan orang lain. Anakku adalah milikku. Ya.
Aku memang tidak berhak atas dirinya, tapi bisa juga turut menentukan masa depannya. Baguslah kalau begitu. Baik, sekarang aku pergi. Tentukanlah semuanya menurut kehendakmu, Ki Tegar. Semoga saja kau bisa merenungkannya. Ayo teman-teman, kita pergi dari sini. Dia kembali seperti dulu. Kalau begitu aku memang harus membicarakannya pada anak Mas Rangga. Dia tidak boleh tetap tinggal di sini. Dia harus pergi dari desa ini. Aku tidak ingin dia menjadi korban orang-orang Pasupati. Aku tidak mungkin menghadapi mereka dengan membawa dan mengorbankan warga Pedukuhan ini. Biarlah aku korbankan perasaan putriku. Ki Tegarwaja menarik nafas panjang, lalu dia melangkah naik ke rumahnya. Lama dia berdiri di depan pintu memandang ke arah ujung jalan. Lalu setelah itu dia duduk di ruangan tengah sambil memejamkan matanya di sandaran kursi. Tak lama kemudian, Rangga Geni dan Wilantiga masuk dan duduk di depan Ki Tegarwaja. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan dikatakan oleh Ki Tegarwaja pada Rangga Geni? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.